teman-teman sekalian, penonton channel Abdul. Hari ini saya libur kerja, nggak mau jalan-jalan ke Spanish Lake ya, betul ya? Iya, Spanish Lake. Saya ditemani orang ganteng di sebelah kiri saya. Lambaikan tangan mas. Wih, namanya Mas Philip dari Solo. Philip sopo tuh mas? Philip Wijanarko. Philip Wijanarko, namanya Philip Wijanarko. Philipnya itu Eropa, Wijanarkonya itu Jawa. Kita mau main-main ke lake. Saya juga belum pernah ke situ, baru lewat aja kemarin. Ya. Ini Mas Philip udah berapa tahun nih di Amerika mas? Baru mas, baru 2 tahun. Yang bener. Iya. Baru Masih 2 tahun. pemula. Baru 2 tahun itu ya. Ya ini. Kesibukannya apa aja mas di Amerika nih mas? Kesibukannya sama seperti teman-teman yang lain. Di sini jadi chef. Oh jadi chef juga? Iya mas. Chef Hibasi. Iya. Masakan Jepang. Masakan Jepang. Ini banyak aja ya yang seneng profesi di situ. Berarti ini satu profesi ini mas Philip nih sama saya. Betul. Di negara bagian mana mas? Saya tinggal di Illinois, di Illinois. Chicago. Oh di Iya. Chicago. Betul. Kota yang keren. Kurang lebih 15 jam kalau dari tempatnya Mas Arif. Ini saya di Louisiana. Ya. 15 jam kalau ke sana. Iya. Iya. Berarti sejak di Amerika emang sudah di Illinois itu ya mas ya? Enggak. Putar-putar. Kebiasaan kita di sini putar-putar. Kota pertama di Atlanta, Georgia. Habis itu pindah ke West Virginia. Habis itu pindah ke Tennessee, terus Kentucky, terus Illinois. Agak lama di Illinois itu ya. Mas Philip sebelum ke Amerika pekerjaan di Indonesia apa mas? Di Indonesia pengangguran mas, makanya saya mencari pekerjaan di sini. Wah ya bener lah. Tapi pengangguran itu nganggur tuh kalau ditelateni juga ada hasilnya tuh. Karena teman saya gitu, yang penting yakin gitu. Yakin. Iya. Dulu diajak teman atau emang udah punya cita-cita sejak kecil pengen ke Amerika gitu? Diajak teman. Melihat beberapa teman Indonesia di sini lebih baik ya, dalam arti chance pekerjaannya lebih banyak. Ya, saya coba ikut ke sini dan ternyata memang bagus. Ya. Itu dulu pas kerja pertama itu digaji berapa mas? Pas pertama masuk? Pertama kali masuk saya sama langsung training di Habaji. Bulan kedua itu digaji 2.700 tapi live out ya. Jadi kita nggak ada company house, saya ngekos sendiri itu. $300 per bulan itu satu kamar berdua. Ya. Jadi kalau Mas Philip ini dulu pas pertama kali masuk Hibaji belum dapat mes. Belum. Ya. Padahal kita biasanya di Hibaji itu kalau saya misalnya contoh itu kita dapat mes. Ya, makan juga full. Kita mau makan di restoran, mau makan di rumah itu juga full. Jadi gaji kita memang nggak kepotong tempat tinggal dan makan. Betul. Kalau Mas Philip dulu masih ya mas ya? Ya, ada beberapa restoran yang kita mesti live out, ada yang live in. Cuma waktu itu karena baru lulus training, jadi belum banyak modal skill maksudnya. Jadi ya yang ada dulu dijalani. Sambil dulu. jalan sambil belajar ya. Iya, benar. Dulu belajarnya Hibaji di mana mas? Di Georgia, di Atlanta. Di Atlanta. Restorannya namanya Koji. G-commerce kotanya. Punya orang China, Iya, Chinese. Iya. Itu gaji pertama 2.700 live out. Ya. Kemudian itu berapa lama di situ? Di situ 3 bulan.
3 bulan. Ya. Terus dari sana pindah Dari sana pindah ke West Virginia itu gaji 4.000 ya. 4.000. Iya. Cuma langsung itu dari 2.700 ke langsung 4.000 ya. Iya. Bedanya apa Mas? Kok bisa dapat gaji langsung segitu? Ya restoran pertama itu restoran memang nggak terlalu ramai, restoran yang istilahnya cocok buat belajar ya. Kalau udah bisa ya kita cari tantangan yang lebih otomatis kan yang lebih ramai gitu ya. Ya. Sebagai perbandingan, kalau di restoran yang awal itu Mas Philip sehari masak berapa kali? Sebagai contoh. Kalau weekday rata-rata 4-5 kali weekday. Weekend kayak 7 sampai 9 kali 10 kali. Nggak terlalu jauh sih, cuma apa namanya? Ya pekerjaannya lebih banyak ya. Itu di tempat lama. Jadi kalau weekday itu teman-teman sekalian tuh Senin sampai Kamis itu weekday. Iya. Ya kalau Jumat, Sabtu, Minggu tuh weekend. Nah kalau di tempat baru, kalau tadi tempat lama kan 6 kali lah ya, sehari 4 sampai 6 kali kalau weekday, weekend 9-10 kali. Kalau di tempat yang 4.000 US per bulan itu weekday itu sekitar 5 sampai 8 kali. Kalau weekend itu 9 sampai 12 kali. 9 sampai 12 ya, kali. Itu masih hitungannya masih standar. Dalam arti bukan restoran yang ramai sekali, bukan. Masih banyak restoran yang kita masak weekend itu di atas 12 kali itu masih banyak ya. Itu ya pertengahan ya. Ya, itu setengahnya. Istilahnya saya step by step gitu istilahnya. Nah, ininya ya, ngasih challenge ke diri kita sendiri. Itu tetap step by step. Terus di situ bisa bertahan berapa lama? Di situ nggak lama. Karena di sini setiap restoran itu beda ya, beda kondisi, suasana, partner kerja, hubungan sama juragan, kondisi tempat tinggal, kondisi jam kerja sama pekerjaan beda. Saya nggak terlalu cocok. Itu cuma sebulan. Apa yang bikin nggak cocok? Itu break time-nya cuma sejam dan itu pun kalau pas delivery itu nggak break. Iya, terus rumahnya kurang nyaman. Ya akhirnya kita sambung lagi. Tadi di restoran yang kedua cuma bertahan 1 bulan ya, karena breaknya 1 jam, biasanya kan 2 jam ya Mas ya, 2 sampai 3 jam ya, 1,5 sampai 2 jam ya. Terus kemudian tempat tinggalnya juga kurang nyaman, kurang memadai. Terus pindah kemana itu? Habis itu pindah ke Tennessee, Johnson City kotanya. Itu nggak lama juga karena saya pindah di situ 2 minggu, restorannya tutup. Karena memang itu mau ditutup, jadi saya istilahnya cuma di situ sementara, habis itu dipindah ke restoran cabang yang lain. Gitu. Di mana? Itu dari Johnson City cuma 2 mingguan, habis itu saya pindah ke Kentucky. Kentucky itu pun cuma istilahnya mengisi teman saya yang pulang Indo, jadi cuma sebulan. Habis itu baru yang agak lama itu di Illinois, di Danville namanya. Di Danville. Ya, Fujiyama Steakhouse. Di situ kurang lebih setahun. Gaji berapa? Gajinya di situ tipping ya. Jadi tipping itu waktu itu ya tahun 2017 itu dikasih 2,5 plus tip. 2,5 plus tip itu ya, plus tipnya itu rata-rata antara 38 sampai 43 waktu itu. 2017 ya. Tergantung. Berarti turun ya dibanding yang pertama 4.000 itu ya. Ini 3.800-an lah ya take home pay ya dapatnya ya. Sampai 43. 43. Nah, jadi ya rata-rata kurang lebih dikit sih, kalau di rata-rata mungkin 41 42 ya dapatnya. Tapi tidak live in. Live in rumahnya bagus. Live in rumahnya bagus. Teman-temannya juga enak. Enak ya. Bosnya juga enak. Bosnya ya rela ya enak lah, hitungannya cukup. Chinese juga. Chinese. Terus di situ bertahan 1 tahun. 1 tahun. Apa yang penarik yang bisa menyebabkan 1 tahunnya bikin kerasan tuh Mas? Waktu itu saya masih kondisi belajar, artinya masih memperlancar kan. Jadi di situ saya belajar motong steak, terus salmon,
belajar di situ, kalau sebelumnya nggak terlalu. Ya terus ya setelah setahun saya istirahat dulu sebulan. Waktu itu saya sempat jalan-jalan sama teman-teman ke New York, nonton MotoGP Texas. Habis itu baru Sama senang MotoGP ya? Siapa anunya? Idolanya? Oh, idolanya tetap top. Oh, kok sama 46. ya? Kok sama ya? Makanya kemarin yang terakhir ini 2020 ya, bulan Oktober kemarin istilahnya nguntap nih Mas. Jadi itu penampilan terakhir Rossi di GP kan. Iya. Wah, itu kalau saya sudah di sini saya nonton saya hampir selalu nonton, dan saya The Tractor Mania. Saya udah pensiun ya. Oke. Nah, di situ 1 tahun. Setelah itu, Mas? Setelah itu balik lagi ke Illinois, cuma di beda kota. Ke Peoria. Jadi saya kotanya ya. Kotanya namanya Peoria. Itu dari 2018 sampai sekarang. Oh, berapa gaji? Gaji ya kurang lebih sama Mas, cuma enak situ kondisinya. Gaji ya segitulah. Nah, selama sekian tahun Mas Philip bekerja di Hitachi ini, ada pengalaman yang membekas nggak? Yang konyol, yang yang nggak mungkin dilupa? Ini kayaknya kan masih kesana ya? Ini. Yang nggak mungkin dilupa, Mas? Ada nggak, Mas? Mungkin dilupa ya. Salah satunya kayak kita masak pertama kali ke customer ya. Itu kan ya namanya pertama masak langsung di depan customer, otomatis kita kan kita yang jadi kapten di situ, artinya kita yang membawa suasana kan. Cuma kalau pertama itu ndredeg Mas, ngewel, ya tangannya ngewel sampai tapi customer saya waktu itu keringetnya tak jago-jago nggak, Mas? Iya. Keringetnya jago-jago nggak? Oh iya. Kayak saya berarti. Ndredeg ngewel gitu. Tapi kalau saya mau tampil pertama pipis terus, Mas. Iya, wajar. Aduh, semua mengalami. Saya kalau suruh milih mending pidato 3 jam saya. Ya. Terus itu lancar tapi. Lancar. Disupport sama customernya malah. Ya, sama teamwork sama. Itu ya perempuan pertama yang masih membekas. Ya karena kita masih nervous, grogi, masih mikir ini habis ini apa ya? Ya, takut kadang-kadang blank juga ya. Lupa di tengah-tengah. Bahasa Inggris juga masih gradul. Iya, tamu. Iya, yang penting tamu ketawa, kita ikut ketawa, gitu aja. Iya, padahal artinya kadang nggak tahu. Tamu bicara apa ya? Sekarang kita di Spanish Lake ya, danau Spanyol di negara bagian Louisiana, namanya danau Spanyol, nggak tahu, tapi di Louisiana. Sama dulu ada orang Spanyol main ke sini, atau iklan dulu ya. Baik, saya masih bersama Mas Philip ya. Saya kalau ingat Mas Philip nih, ingat radio saya yang pertama itu mereknya Philip. Pas kecil saya lahir tuh tahu-tahu udah ada radio Philip di samping saya. Katanya sengaja dibelikan radio sama bapak saya biar saya rajin dengerin berita ya. Karena dari radio itu saya rajin dengerin sandiwara radio Brahma Kumbara, Sahur Sepuh, ada Mantili, ada Boneng, kemudian ada misteri dari hutan terlarang, Sembara. Wah itu kok ngelantur kemana-mana ya. Kita lanjutkan obrolannya teman-teman sekalian. Kita bersama Mas Philip. Mas Philip ini warga negara Indonesia, tepatnya merah putih, Garuda di dadaku, Bhinneka Tunggal Ika, dengan moto sedikit bicara banyak tidur. Ya, asli Solo beliau. Tadi sih bilangnya udah 2 tahun, tapi kalau dari guratan wajahnya lebih deh di Amerika ya. Kerja di Ibasi Chef kayak saya, bedanya saya masih junior, beliau sudah senior ya di sini. Mas,
2 tahun kerja di Amerika ini, kita bicara sebagai sama-sama orang muda. 45 tahun masih muda, woy. Itu muda. Mas Philip, perbandingan antara Indonesia dan Amerika ya, dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kalau kita bicara kelemahan Indonesia, bukan berarti kita nggak cinta Indonesia ya, tapi untuk self untuk self evaluation ya, untuk mengevaluasi diri ya, untuk memperbaiki. Kalau kita bicara kelebihan Amerika juga bukan kami Amerikanen atau mendewakan Amerika, tidak, tapi kita mau berusaha objektif. Mas Philip, menurut Mas Philip, hal yang langsung terasa beda antara Indonesia dan Amerika itu apa, Mas? Mungkin agak kesini biar suaranya agak dikit aja. Oke, ya. Suaranya mungkin. Oh ya. Kalau buat saya ya nggak memungkiri Mas, memang untuk saat ini ya guys, di sini kan sudah negara maju. Sedangkan di Indonesia negara maju berkembang Mas. Ya, berkembang mau maju lah. Berkembang mau maju. Biar Pak Jokowi seneng lah ya. Ya. Semangat. Terus di sini banyak sih Mas ininya. Misalnya dari hal yang sederhana ya, kayak tata kota. Jadi sepertinya itu mereka sebelum bikin kota itu bikin jalan dulu. Jadi jalanan itu seperti nggak ada terganggu. Maksudnya ya itu tadi, jalan dari tempat satu ke tempat lain. Apalagi Amerika di sini kan daratan semua ya. Jadi terhubung dengan bagus, dan dari segi jalan aja banyak highway. Kalau yang di Indo itu kita masih untuk saat ini mungkin masih berbayar. Highway itu jalan tol jalan tol. Jalan tol yang nggak tahu jalan tol ya, sahabat sekalian. Yang di sini tuh yang berbayar itu cuma di tempat-tempat tertentu. Artinya kayak di downtown. Itu pun mungkin kalau saya sekitar 10-15% yang berbayar ya. Artinya banyak yang gratis. 85% sampai 90% gratis. Ya. Nah, itu kalau di Amerika jalan tol mayoritas gratis, catat. Oke. Ya karena mungkin ya karena udah maju itu ya. Terus dari segi tata kota juga mereka lebih terstruktur. Jadi misalnya kayak di daerah bisnis semua, daerah tempat tinggal kayak apartemen sama rumah-rumah itu di nggak saling bertabrakan, bertubrukan gitu, nggak. Jadi lebih terstruktur. Terus itu untuk tata kota. Kalau yang tadi pertanyaannya, tapi kok menurut saya terlalu teratur loh Mas. Ya itu. Teratur, tapi terlalu teratur. Saking teraturnya, di sini kayaknya saya lihat spontanitasnya itu kurang tuh. Misalkan nggak ada orang cangkruan, nggak ada orang ngobrol pinggir jalan, nggak ada orang jualan bakso keliling. Itu ya satu sisi itu di Indonesia sebuah ketidakteraturan tapi membuahkan kehangatan. Di Amerika hanya pesawat jalan. Kalau di Amerika semua serba teratur, tapi ada yang hilang seolah-olah itu kehangatan. Sama rasakan nggak itu Mas? Itu pertama kali. Pertama kali kesini kok nggak ada orang di luar ya. Terus kayak tahun baru pun di Indonesia kan di jalan rame. Di sini enggak. Jadi mereka lebih merayakan mungkin karena cuaca juga. Kalau misalnya contohnya pas tahun baru gitu kan pas musim dingin biasanya. Jadi jalanan itu sepi. Mereka merayakan di klub atau di rumah gitu. Ya, kurang lebih gitu. Ya. Saya ini kebetulan saya Muslim, Mas Philip ini Nasrani. Ya. Kita kan kalau di Indonesia mayoritas Muslim ya. Kalau di sini kan Muslim minoritas. Sejauh ini saya merasa nggak ada diskriminasi itu. Toleransinya bagus sejauh yang saya tangkap. Saya memperkenalkan diri, my name is Abdul. Orang kan langsung tahu Abdul berarti Muslim. Tapi welcome, nggak ada masalah itu. Malah saya blondrokkan, you know Paula Abdul? Yes, she is my sister. Ya,
Kalau soal toleransi, sama sepakat nggak sama saya di sini sejauh ini? Oh bagus? sepakat. Di sini nggak pernah membicarakan kamu agama apa, cara apa, enggak ya. So far enggak. Juga ras, warna kulit juga relatif sudah lebih membaur ya. Ya ada beberapa. Ada satu dua lah ya, yang betul. ya. Cuma Ada masih- stigma-stigma tertentu ya, ada yang seperti ini. Saya malah bangga tuh dengan kulit saya yang coklat. Pas saya mau menyajikan misalkan noodles, mie atau ayam apa tuh nasi goreng, setelah saya ramu kan nasinya kan warna coklat. Saya tanya sama dia, what color is it gitu kan? What brown? Yes, brown like me kayak gini kan. Mereka seneng itu. Mereka seneng dan menganggap itu sebagai sebuah jokes yang membawa keakraban ya Mas. Ya, Ada lain lagi nggak yang sama lihat ada perbedaan yang drastis itu Indonesia sama Amerika? Ya otomatis untuk tentang pekerjaan Mas. Soal pekerjaan. Itu sepengetahuan saya, sepengalaman saya di sini itu Amerika salah satu negara imigran terbaik di dunia. Artinya ya untuk saat ini apalagi di negara kita masih belum terlalu kuat ekonomi ya kan. Istilahnya kita kerja masih kompetitif. Maksudnya kompetisinya juga banyak terus masih lebih sulit. Kenyataannya yang dirasakan, yang saya rasakan di sini nyari pekerjaan lebih mudah. Iya. Di sini Dengan salary yang relatif bagus. betul ya untuk ukuran saya dulu kan saya buka batik di Solo Mas. Itu misalnya ya dalam arti saya kerja di sini sebulan itu udah penghasilan batik kurang lebih setahun Mas. Setahun ya? Ya. Sebulan di sana 1 tahun berarti gajinya 12 kali lipat dibanding di Indonesia. Tadi pada bagian awal sudah disampaikan Mas Philip ini sebagai basis chef gajinya 4.000 sampai 5.000 dolar per bulan, kadang malah lebih pada saat side tipnya itu dapat lebih banyak. Itu kalau dirupiahkan 14.400 kan sudah bunyi itu ya Mas ya. Nah ini saya jadi ingat Mas, saya dulu di desa itu orang anggap orang mau kaya orang miskin itu karena takdir Mas, itu ya, karena takdir itu. Atau juga ada yang ada yang menganggap orang miskin itu karena males gitu. Orang males. Saya di Amerika membuktikan mau males mau nggak males di sini kalau kerja itu sudah gaji minimalnya bagus. Iya betul. Iya di Amerika Betul. Orang yang rajin banget atau yang biasa-biasa saja ya nggak terlalu rajin nggak terlalu males itu juga di sini itu upah minimumnya itu kalau di Indonesia kan 30 juta 30 juta kan berarti sudah 30 juta rupiah kalau di Indonesia kan ya berarti berapa itu sekitar 2000 lah ya, 2000 dolar itu udah lumayan itu bayangkan, sehingga dengan sendirinya itu sudah terbantah kalau kemiskinan itu takdir. Ternyata di Amerika orang miskin sedikit sekali asal mereka mau kerja penghasilannya banyak dan pekerjaan itu menunggu kita. Sekarang kita dipecat 3 jam lagi dapat pekerjaan, sekarang dipecat besok udah dapat, bahkan belum dipecat pun yang nawari pekerjaan udah banyak. Benar nggak Mas? Iya. Ada nggak pengalaman kayak gitu tuh? Sekarang apalagi Mas, sekarang itu masa-masa emas dalam arti itu karena pandemi kemarin banyak teman-teman kita yang dari Indonesia itu pulang sebagian. Terus persentase orang Indonesia masuk ke sini itu masih sedikit. Jadi begitu reopening restoran pada buka kembali setelah tutup sekian lama itu kekurangan karyawan. Nah, dari situ ya otomatis jumlah pekerjaan sama jumlah karyawannya lebih banyak jumlah pekerjaan sampai sekarang. Dalam arti untuk masalah pekerjaan so far masih aman gitu. Ya, itu untungnya saya. Ya. Saya masuk di era keemasannya di Basi itu. Betul. Untung lagi. Ini juga sekaligus untuk koreksi kita ya, bahwa miskin dan kaya itu bukan karena semata-mata karena kemalasan,
kalau dikatakan rajin, petani kita di Indonesia itu berangkat jam 5 pagi, selesai nyangkul jam 4. Yang buruh tani tapi kok tetap miskin ya. Nah Ya, itu kalau itu ya itu tadi kembali ke yang awal ya, itu perbedaan antara negara kita sama di Ya, Amerika, saya- tanpa mengesampingkan, maksudnya ya realitanya seperti itu. Ya, itu kalau dalam teori sosial namanya kemiskinan strukturalis. Kemiskinan karena struktur sosialnya. Jadi kalau kita mau bareng-bareng tidak miskin, Indonesia bisa dengan apa? Melakukan pemerataan, memperbanyak lapangan pekerjaan, sehingga jumlah pekerjaan lebih banyak dibanding jumlah pencari kerjanya. Kan Betul. begitu Mas. Ya. Dengan sendirinya maka upah akan naik. Selama pekerjaannya itu lebih sedikit, yang mencari itu misalkan yang mencari 1.000 orang, pekerjaannya hanya 10, ya mesti gajinya jatuh ya. Tapi kalau pekerjaannya 100, yang mencari ada 5, mereka yang berebut untuk mendapatkan pekerja. Itu salah satunya begitu. Terus apa Mas yang bisa diambil dari Amerika yang bisa kita contoh, kita terapkan di Indonesia menurut jenengan sejauh pengalaman ini? Apa Mas? Maksudnya dalam Tradisi teman-teman. Kalau saya ya, Ya. ini kalau ya, saya benar. Gimana? saya melihat rakyat di sini sangat dihormati. Oke. Polisi hormat dengan pengguna jalan. Ya, mereka kesannya tidak menakut-nakuti, tapi kesannya melayani. Pemerintah kota juga dengan rakyat itu segan. Ya. Apalagi kalau sampai rakyatnya komplain, apalagi kalau sampai ada aduan, itu mereka itu khawatir, takut sekali itu. Saya nggak melihat itu atau belum melihat itu di Indonesia. Ini kan gimana? Sama nggak itu? Sama, iya, iya. Iya. Eh, Apa ya? Ini di sini itu salah satu contoh kalau kita baru belajar sesuatu, kayak baru belajar istilahnya masak ya, dalam hal ini yang dekat dengan Mas Arif, ya. itu orang itu walaupun kita yang namanya belajar itu pasti belum sempurna, masih jauh. Ya, ya. Nah, cuma pandangan orang-orang sini itu lebih ke support. Ah, Artinya mereka menghargai perjuangan. Nah, itu ada suara kereta ya. oh ya, kereta barang ini. Kereta barang lagi lewat. Kalau Anda pendengar lihat cucuk itu denger itu kereta itu, biar lewat dulu keretanya. Oke, siap. Kita ini ngobrol deket danau tapi juga deket rel kereta api. Iya. Kereta barang ada gangguan suara dulu. Sambil Ya, kereta Ini- barang kalau di sini panjang, Mas. panjang. Panjang. Ini kita jam berapa ya Mas ya? Di waktu Amerika sekarang ya. Jam 4:30 sore. Kalau di Indonesia kira-kira ya baru jam 3:30 pagi, mau subuh gitu kalau di Indonesia ya. Ini kita lagi sore karena kebalikan ya. Selisihnya kalau dengan negara bagian Louisiana ini dengan waktu Indonesia bagian barat 13 jam. Kalau saya hitung. Kalau Ya. dengan Chicago berapa jam Mas? 12. Pas persis 12. Ya. Oh, berarti kita lebih ke timur lagi ya. Lebih ke timur lagi. Selisih satu garis sini ini lintang apa bujur ya? Ya kalau bujur ya. Nah, nggak tahu saya. Saya bukan ahli geografi. Baik, itu kereta barangnya sudah lewat. Baik, silakan dilanjut Mas tadi untuk dicontohkan. Jadi kalau kita nggak tahu atau masih awam di Amerika ini, kita masih belajar, banyak yang nyupport. Orang Ya. sini nggak menertawakan kekurangan kita, tapi malah justru disupport. Betul. Seperti pengalaman jenengan ya. Ya, betul. Ya. Makanya hal yang bisa dipetik dari situ ya, untuk kita yang masih di Indonesia nanti, kalaupun misalnya saya juga pulang, Mas Arif pulang ke Indonesia, kita bikin usaha, itu yang salah satu yang bisa diambil ya mesti dalam arti gigi ya, ya namanya belajar. Misalnya nanti di Indonesia saya buka usaha, tentu saja yang namanya awalan itu pasti banyak kadang itu banyak suara miring yang nggak perlu gitu, terkadang gitu. Nah, itu perbedaannya sama di sini tuh jarang kayak gitu. Artinya ya karena nanti kita dari sini
ya sebisa mungkin tetap fokus sama yang kita jalankan. Ya semoga dalam arti apa ya, kita bisa membawa dampak walaupun untuk lingkup kecil ya, orang-orang sekitar kita. Ya semoga kita bisa berdampak sesuatu nanti Mas Ya. kalau kita pulang Indonesia. Amin, amin. Rencana berapa lama di Amerika nanti Mas? Rencana saya pulang bulan Desember Mas. Desember Ya. kapan? Nah itu yang belum ketemu Mas. Wah, bulannya udah ketemu, tahunnya belum ketemu. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun depannya lagi itu Mas Iya. Philip. Orang-orang di sini memang gitu sukanya, nentukan bulannya dulu tapi tahunnya nggak tahu gitu ya. Iya. Oke, Kelihatan. ada target-target tertentu misalkan saya kalau sudah dapat 20M baru mau pulang. Oh enggak Mas. Atau Enggak. kalau sudah punya tanah sekian hektar di rumah baru pulang, atau punya target lain Mas Philip? Enggak sih ya, enggak. Kebetulan saya juga udah punya anak istri yang masih di Indo. Artinya kalau nominal saya enggak target itu. Maksudnya kenapa saya ditanya, misalnya teman-teman juga nanya, saya pulang kapan, saya belum tahu ya. Cuma di saat saya sudah merasa oke ini waktunya pulang ya saya bakal pulang. Artinya ada satu masa di mana selesai nggak selesai dikumpulkan Mas. Artinya ya asal kita juga merasa udah cukup lah gitu. Itu merasa cukup, dan saatnya pulang itu saat yang seperti apa? Apakah sudah ada di nominal tertentu, apa sudah di kondisi psikologi tertentu, atau di apa itu Mas? Kalau saya sih di psikologi Mas. Artinya kalau angka itu nggak pernah ini ya Mas. Susah ya kita menentukan angka yang cukup. Nanti dapat ini, itu ditawarin itu, dapat ini ditawarin yang lebih lagi. Kalau saya lebih ke apa ya, ke anak Mas. Saya nggak mau, soalnya kayak kemarin itu anak saya bikin status ya, dia itu suka baca novel. Bikin status itu sederhana sih, saya tanya, "Loh kamu kok bikin status ini dari mana?" "Dari novel ya." Nah statusnya itu bunyinya gini, "Jangan sampai permintaan maafmu berujung penyesalan atau gimana." Maksudnya jangan sampai permintaan maafmu berujung penyesalan karena waktu tidak bisa kembali. Ya. Nah itu hal sederhana tapi ngena banget. Makanya saya juga dalam hati sebenarnya pengen cepet pulang. Cuma ya kita mesti menata sedikit istilahnya meniti gitu Mas. Ya karena kita ini kan sudah berkeluarga ya. Jadi kan betul. putra berapa? Baru Satu, saya 4. Wih mantap. Saya cukup produktif. Mau tambah 5, tapi pada saat istri saya tanya, "Bu, tambah 1 lagi?" Jawabannya, "Maaf Pak, pabrik sudah tutup." sudah 4 udah cukup. Kita ini kan, saya juga masih punya anak kecil ya, 10 tahun ya. Ya tentu saja dengan kita di Amerika, kita akan melewatkan banyak momen penting. Momen mengantar mereka, momen mereka belajar ini, belajar itu, perkembangan setiap hari yang harusnya itu kita bisa ikuti ya, kita nggak bisa ngikuti dari dekat, paling dari memantau ya, online kan. Ya itu memang pengorbanan kita ya. Ya betul. Baik Mas Philip, terus ada nggak pengalaman konyol lah yang Mas Philip dapatkan di sini, yang dari yang paling sedih saja lah, yang paling menyedihkan, yang nggak pengen diulang lagi kalau bisa, itu ada nggak Mas? Ya tentu saja kalau yang sedih itu yang namanya kita di rantau ya, itu kita kehilangan orang terdekat ya, dalam arti keluarga. Ada di tanah air meninggal gitu ya. Kayak kemarin bulan Desember itu bapak saya sama bapak mertua meninggal dalam waktu hampir sama, selang sehari. Nah itu ya momen-momen dimana saya waktu itu hari Selasa, saya ingat, saya langsung nelpon teman saya, "Bro, katanya mau beli mobilku jadi nggak?" Karena dia udah pesan sebelumnya kan. Nah kalau dia beli, ya Lip, tak transfer sekarang jadi. Itu hari Selasa, hari Jumat saya pulang Mas. Ya dilalah teman saya, "Aduh nggak jadi bro, ada keperluan lain, saya tunda dulu." Makanya terus saya jadi, ya saya coba. Artinya waktu itu kan emosional banget dalam arti itu ya saya mesti lebih tenang dulu, lebih ini ya. So far akhirnya ya tetap tetap bertahan dulu Mas untuk sementara waktu ya kan. Itu pengalaman yang pas di Amerika kehilangan orang tercinta yang dihormati, tidak bisa nyanding
istilahnya kan gitu. Iya. Kalau pengalaman yang di Amerika sendiri Mas, Di yang Amerika paling nggak enak. nggak ada Mas. Wah, enak semua. Ya dalam Woi, arti gini, saya enak suka semua. tantangan. Saya suka tantangan ya. Jadi Ya, itu ya. apa ya? Pengalaman buruk pahit itu misalnya saya karena saya kadang kan hidup di jalan Mas. Pengalaman buruk kecelakaan otomatis ya. Oh. Tapi itu pun juga saya terima dalam arti itu waktu itu saya ngedrive di kondisi snow. Kondisi snow, begitu di sini snow itu kalau kena badai dingin, badai salju dingin itu jalanan permukaan jadi es. Nah itu kita ngedrive biasa itu tahu-tahu hilang grip Mas. Bang, muter gitu. Cuma ya mobil rusak, saya nggak kerja beberapa 2 minggu ya. Cuma di situ saya belajar, artinya saya suka dalam arti memang namanya accident ya. Saya bersyukur saya minimal saya nggak apa-apa. Terus saya belajar banyak dari hal itu. Ya kita menerima, terus bikin lebih kuat kan Mas, bikin lebih hati-hati, lebih kuat. Itu salah satu yang ini ya. Artinya karena apa? Semakin ada tantangan, semakin hal terburuk terjadi itu kalau kita ikhlas, kita terima, Itu sempat itu menguatkan malah. mobil rusak atau Mobil rusak, hantam saya orang benerin. juga? Oh enggak. Berarti tunggal, kecelakaan tunggal ya? Enggak, saya bertiga, cuma enggak crash. Jadi depan Iya, itu depan kecelakaan saya tunggal. Ya? Mobil sendirian beraksi. Kalau Ya. kecelakaan tidak tunggal kan ada yang ditabrak. Oh gitu. enggak, ya maksudnya 3 mobil bersamaan tapi enggak kena. Oh, iya. Ya. Iya. Nggak kena. Oke. Itu yang Kepleset. paling deg-degan atau paling nggak pengen diulang. Terus yang paling menyenangkan, Paling menyenangkan. paling happy Wah, itu. banyak. Ya, yang paling kan satu. Oh, Satu atau dua lah yang kira-kira itu bisa dibagi ke penonton. Oke. Jadi karena saya suka traveling Mas. Loh, waktu itu saya di ngedrive ke Colorado. Nah, saya di Indo itu saya jarang naik gunung, dalam arti mendaki gunung ya. Nah, di Colorado itu ada gunung tertinggi di Amerika yang bisa dilalui dengan mobil. Namanya Mount Even sama Big Pike. Kalau yang Big Pike itu yang buat syuting video Ken Block, dia bikin video di situ. Kalau yang satunya itu Mount Evans itu sekitar 14.200 feet. Nah, bagusnya di sini itu kita bisa naik lewat pakai mobil sampai atas. Sampai atas. Tuh, pemandangannya. Luar biasa. Di atas awan kita. Yang bikin seneng itu pemandangannya. Iya, sama jalannya Mas. Jalan ini nih tanpa tedeng aling-aling. Dan tidak ada lubangnya jalannya. Mulus tuh. Oh, ada lubang, of course, pasti. Ada, ya nggak mulus Mas, nggak rata. Ya kadang ada yang gini. Cuma itu nggak ada ini ya. Jadi keliling-keliling gini itu nggak ada tedeng aling-aling. Artinya kalau kita kepleset ya udah pung. Oh gitu. Iya, itu yang bikin deg-deg Berarti sir dan kalau kita namanya apa itu yang pembatas pinggir-pinggir itu nah, nggak ada nggak itu. ada. Itu nanti kalau Mas Arif ada Kondisi kesempatan jalannya ya. Bagus, layak lah, cukup layak. Tapi mesti pelan-pelan ya, jalannya cuma 30-40 km per jam kalau di kilometerin. Itu pengalaman paling menyenangkan. Paling menyenangkan, Ya, asik. Terus saya dapat info katanya citra pekerja kita di Amerika itu bagus tuh ya. Ya, Katanya bos-bos tuh suka mempekerjakan orang Indonesia. Itu bener apa enggak, Mas? betul Mas. Kenapa Untuk itu? ukuran ini ya, kalau di di sini kan kita rata-rata pekerjaannya ada yang habachi chef kayak kita, ada yang server itu melayani waiter, server pelayan. ya, sama sushi chef, ada kitchen chef, wasako, terus banyak juga orang Indo yang owner Mas di sini. Oh ya? Ya, Tapi sudah citizen. sebagian sudah, sebagian green card. Oh ya. Gitu. Ya. Yang ya rata-rata kalau apalagi yang namanya food truck ya, Japanese food truck itu Yang pakai truk itu. ya itu 99% mungkin ownernya pasti orang Indonesia. Ya kita bangga juga. Artinya banyak teman-teman kita di sini yang berhasil ya. Dalam arti itu ya mereka biasanya belajar dari food truck dulu, food truck belajar manajemen dari lingkup kecil, habis itu berkembang ke express. Express itu kayak kita Japanese cuma dimasak di belakang. Teman-teman sekalian, saya pernah baca di sebuah website juga di video konon ya, kalau buka restoran di Amerika
per hari itu dapat tuh 10.000 US. Oh ya, tergantung Mas. Itu rata-rata Oh, itu. excellent kalau itu. Itu 10.000 itu Per hari. omset. Omset ya. Bukan keuntungan, omset. Itu kalau kan lumayan itu. Oh, itu udah excellent itu Oh, Mas. bukan lumayan ya, di atas lumayan. Iya, iya. Iya. Sehari 4.000 5.000 udah bagus sekali itu. ya. Iya. Sebulan berapa itu ya? Iya, banyak Mas. Ya, artinya Heeh. orang Indonesia yang sukses sebagai pengusaha oke lah, udah lumayan banyak ya. Tapi yang pekerja-pekerja Nah. Indonesia yang di sini bekerja kepada orang Oke. orang lain itu konon disukai sama Iya, betul. bos itu. Apa yang disukai itu? Karena gini, Kita orang wajahnya Indonesia ya, gini hidungnya pesek kayak saya. ya at least kita ini untuk segi bahasa itu lumayan masih mending daripada beberapa negara lain. Little I can. Ya. Terus segi tanggung jawab, Hmm. orang Indonesia itu punya tanggung jawab Mas. Terus sudah gitu kerja keras, dalam arti kerja keras itu ngerampungi gawean gitu, bahasa Jawanya ya, maaf ya. Jadi Merantasi. jadi nggak kaku, misalnya job descriptionmu ini doang. Nah, kita rata-rata mau melakukan lebih dari itu. Jadi nggak hitungan. Nah, itu nggak hitungan kalau kerja. Ngerampungi dan nggak hitungan. Itu makanya kebanyakan Japanese resto head chef-nya orang Indonesia. Sebagai pembanding ya, kadang tanpa mengurangi rasa hormat pada teman-teman dari negara lain, kadang mereka itu hitungan itu begini, kalau job dish-nya itu sudah itu, misalkan saya sebagai koki hibachi misalkan, ya kita hanya masak di depan, nyiapkan di belakang, suruh ngerjain yang lain nggak mau, ya kan, misalkan suruh belanja ini atau suruh benahi pintu yang rusak atau suruh apa, kadang kita nggak mau karena itu di luar job disk kita, meskipun kita bisa. Yeah. Tapi orang Indonesia ya sebenarnya dengan begitu pun nggak salah. iya nggak salah, Cuma dengan ya. kita mau itu nilai lebih. Nilai Benar. yang tidak dimiliki oleh orang lain. Benar. Kemudian juga tanggung jawabnya ya, Tanggung jawabnya. dipasrahi pekerjaan juga bagus, karena saya ngobrol dengan beberapa teman Indonesia itu, mereka merasa saya ini sudah jauh dari tanah air, maka saya harus jaga kepercayaan orang, karena kalau dengan jaga kepercayaan orang, rezeki akan dimudahkan, tidak mau neko-neko kalau di luar sini. Ya. Nggak tahu kalau di Indonesia neko-neko, saya nggak tahu, tapi kalau di sini rata-rata tidak ingin neko-neko, itu biar jauh dari jauh dari masalah itu ya Mas ya. Orang Indonesia suka menghindari masalah ya, Betul. tidak suka bikin masalah ya. Ya nggak semua. Ya kalau Tapi ada yang lain ya pasti sedikit. iyalah. Kalau bisa kita di sini udah istilahnya numpang nyari rezeki ya. Kalau bisa mungkin meminimkan masalah kan Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas. Oke. Kalau nanti sudah pulang ke Indonesia, rencananya mau apa? Belum Mas. Ya mau buka restoran, mau buka rental mobil, apa mau melanjutkan profesi yang di sini, Ya. atau mau buka pendidikan, atau mau buka amal apa itu, beramal kemana atau apa? Belum Mas. Belum ada rencana. artinya jauh berarti ini pulangnya. artinya udah ada beberapa gambaran, cuma nantilah Mas. Artinya dimatangkan dulu kadang rencana kita itu kalau kita sampaikan tuh kadang malah nggak Nggak ini. jadi. Bener. Artinya Oke. mending diem eksekusi. Yang pasti mau buka usaha lah ya. Bentuknya apa kita nggak tahu lah ya. Pasti, Yang pasti, penting mau Mas. buka usaha. Betul. Jadi di sini ngumpulin modal nanti buat buka usaha di. Ya. Masih tetap di Solo atau pindah kota? Belum tahu. Ya. Ya. Oh iya. Fleksibel kita Mas ya kan. Biasanya kalau orang di Solo apa Jogja itu udah nggak mau kemana-mana. Oh iya. Nyaman Mas ya. Udah itu. Iya. Tapi survei di Indonesia, kabupaten kota paling nyaman ditinggal itu nomor 1 Bandung, nomor 2 Wonosobo. Oh iya. Tangan tuh, ayo. Ya mungkin saya ngikut buka usaha di Wonosobo Oh Mas. boleh. Kita join ya nanti. Baik teman-teman sekalian, karena waktu yang terbatas, kalau terlalu lama nanti kalian bosen ya. Itu saja obrolan kita dengan Mas Philip. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Mas Philip. Sama-sama. Ngobrol, saya interogasi begini. Mudah-mudahan ada
pengalaman yang bisa diserap oleh teman-teman sekalian, ya kan. Tapi intinya dari obrolan tadi ya, kerja di Amerika mengasihkan, hasilnya juga bagus. Di sini surganya imigran, ya. Terlalu menarik malah, Mas. Terlalu menarik. Malah susah pulangnya itu loh. Ya, susah pulangnya. Asalkan kita di sini taat hukum, kemudian ada di track yang benar, tidak neko-neko, ya insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin. Gitu kan. Saya belajar juga bahwa dalam pikiran saya ya Amerika bisa maju. Saya yakin Indonesia juga bisa Amin. maju lah. Semangat. Cuma Indonesia perlu waktu semangat. saja untuk bisa untuk bisa berkembang. Saya sudah membuktikan kalau miskin kaya itu tidak semata-mata karena takdir, tapi struktur sosial yang bagus, ya, ketaatan masyarakat terhadap aturan, kemudian pemerintahan yang bertanggung jawab, yang memikirkan nasib rakyat, itu juga berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian saja dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Ya, oke, dadah.